Baik Bapak dan Ibu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, Ibu yang saya hormati, ya semoga sudah hadir di ruang Zoom ini. Dan Bapak Ibu yang saya muliakan, luar biasa kita ketemu lagi. Ini perjalanan PPG kita sudah hampir lebih dari 2 bulan, dari semenjak pertama sampai dengan hari ini. Dan nanti terakhir adalah UKIN ya Bapak dan Ibu, atau UP ya. Nah, jadi rangkaian untuk PPL kali ini, saya mohon maaf ini sebenarnya tadi malam nggak begitu mengikuti lebih dari awal ya, jadi nggak begitu tahu detailnya seperti apa. Mungkin saya pengen mendengar dulu dari Bapak dan Ibu untuk menyampaikan informasi awal lah Bu, dari apa yang sudah disampaikan tadi malam. Silakan Bapak dan Ibu, siapa yang mau memulai untuk menyampaikan yang pengarahan yang tadi malam ya, yang kemarin ya dengan panitia. Karena mohon maaf nih ada Ibu Yuyun, atau Bu Yuyun dulu mau menyampaikan. Bu Yuyun silakan Bu. Iya hadir Pak, tapi saya semalam juga mengikutinya belakangan tuh Pak, karena tadinya belum bisa masukinnya. Kita juga jadi pas saya masuk tuh apa udah ada gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kita terputus dari informasinya Bu ya. Iya, ada yang ya, makanya pas bingung, pas mau awal sempet tanya juga sama Bu Us, apa yang harus kita kerjakan di awal nih gitu. Kan kalau biasanya, punten ya Pak, biasanya kalau kita kedatangan PPL kan satu rombongan kita kenalan dengan mahasiswanya, kemudian bagaimana mereka akan membuat RPP dan sebagainya. Nah sekarang dengan format seperti ini jadi bingung dari mana mulainya gitu. Apakah mereka langsung mengirimkan RPP masing-masing atau sudah diakomodir oleh pihak kampus, kemudian kita tinggal menilai RPP-nya gitu Pak. Ya sama nih Bu, saya juga kan semalam baru lupa itu Bu, ada pertemuan, baru ingat jam 8, jadi saya langsung gabung. Jadi ini sebentar biar nggak terlalu ini saya ganti. Ya mohon maaf Bu, biar suaranya nggak keganggu sama yang lain, jadi saya pakai headset. Untuk ya, informasinya itu saya juga terputus-putus, jadi mungkin kita minta dari peserta dulu untuk menyampaikan kira-kira apa tagihan dari yang harus dibebankan gitu kepada peserta, kemudian kita coba susun kira-kira kapan itu diberikan. Sepengetahuan saya kalau dari pedoman yang kita terima itu yang di grup itu kan kita ada tagihannya tuh ada 3 RPP, kemudian ada 6 LK kalau nggak salah, 3 video pembelajaran dan 3 video yang sudah di-convert kalau nggak salah itu Bu ya. Jadi dalam PPL-nya ini PPL-nya berapa lama ya kalau boleh tahu Bapak dan Ibu? Ada berapa PPL? 3 minggu kalau nggak salah Pak. Oh 3 minggu ya, berarti dalam 1 minggu itu maksudnya satu PPL namanya Pak ya? Oke, jadi gini deh, biar saya ada catatan, kita coba lihat di sini deh. Bentar Bu ya. Kita waktunya sangat terbatas sekali karena, nah ini saya pengen tulis di sini Bu. Jadi tagihan-tagihan yang peserta kemarin itu apa yang ada yang diberikan ya untuk peserta. Ya, jadi tagihan RPP-nya, tagihan PPL-nya karena kan 3 minggu Pak ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini misalkan, nggak bisa ke sini. Misalkan 3 minggu Pak ya. 3 minggu, ini susah amat saya nulisnya. Susah banget saya nulis ini. Saya pakai ini 3 minggu. Berarti ada namanya PPL 1 gitu Pak ya. Nulisnya begini amat saya nggak enak. Entah saya cari aplikasi lain untuk nulisnya. Saya pakai PowerPoint aja kalau gitu ya. Biar nulisnya enak. Ini nulisnya nggak enak ternyata kalau pakai ini.
Bentar, saya screen terus ke sini ya. Nah, ini putih begini biasanya enak. Oke. Jadi, maaf. Jadi kalau tadi informasinya kan kita PPL-nya selama 3 minggu. PPL kita selama 3 minggu, ini kelihatan nggak ya? Kecil banget ya. Selama 3 minggu. Artinya kita ada istilah namanya PPL 1, kemudian tulisnya begini amat ya, PPL 2, wow, dan PPL 3. Nah, kalau tidak salah itu tagihannya itu di sini berarti ada 1 RPP. Di sini ada 1 RPP, kemudian ada 2 LK, dan ada 2 video. Begitu juga yang PPL 2 sama, PPL 3 juga sama. Nah, jadi LK yang dimaksudin saya kurang paham LK yang dimaksud ini. Apakah ini LK lembar kerja plus LK untuk yang ada di LKPD, atau LK yang ada di instrumen itu yang saya share di grup itu. Nah, berarti kalau misalkan memang 2 jenis LK ini adalah satu LKPD yang berkaitan dengan RPP, atau ini di RPP ini berarti sudah plus LK media, sumber, sama instrumen penilaian, ini sudah lengkap. Yang ini LK yang lain. Nah, saya belum melihat LK yang satunya lagi ini LK apa. Nah, tapi kalau misalkan LK yang di instrumen tadi itu berarti istilahnya adalah refleksi atau jurnal refleksi. Ada jurnal refleksi. Nah, berarti untuk yang LK ini dipecah atau kita coba lihat di instrumennya apakah ini yang dimaksud dengan LKPD atau hanya LK lembar kerja peserta, bukan lembar kerja untuk siswa. Jadi ini lembar kerja mahasiswa. Nah, jadi itu begitu juga untuk yang PPL 2, PPL 3. Jadi tagihannya ini kalau di total 1 minggu ini ada 1 buah RPP, berarti RPP yang pertama, kemudian ada 2 LK. Nanti saya coba lihat LK yang dimaksud adalah LK yang di RPP atau LK yang di share sama oleh saya di grup itu. Itu saya belum melihat. Kemudian yang kedua adalah video. Jadi video ini ada 2, ada yang durasinya full 2 kali 35 menit. Ada juga video yang durasinya dipersingkat menjadi hanya 15 menit. Nanti ketika review, ini 2 video ini ditampilkan bersama-sama di hadapan kita semua untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran sekali lagi mohon dilihat instrumen PP Bapak dan Ibu. Ini kebetulan saya dengan Bu Yuyun kemarin baru saja mengikuti refreshment untuk penguji UKIN. Jadi Bapak dan Ibu kami baru mengikuti sehingga ada aturan mungkin sesuatu yang berbeda ya dengan yang biasa kita lakukan, dan itu paduan kita adalah di instrumen. Jadi kalau Bapak dan Ibu pengen mendapatkan nilai maksimal untuk UKIN, itu silahkan mengikuti pedoman itu. Karena nanti yang menilai UKIN, saya scan dulu stop dulu boleh. Karena nanti yang menilai UKIN Bapak dan Ibu bukan dari LPTK kita, itu bisa jadi yang menilai UKIN itu atau yang menguji UKIN itu dari LPTK yang lain. Seperti halnya misalkan Bu Yuyun gitu, dari LPTK-nya dari UIN Banten, itu bisa jadi nanti ditugaskan untuk menilai peserta PPG dari luar UIN gitu. Jadi artinya kita memang benar-benar menyiapkan supaya peserta kita bisa dinilai oleh orang lain. Jangan sampai kalau mungkin kita yang menilai kan ya yang namanya LPTK kita gitu kan ada pertimbangan lain gitu ya untuk memberikan penilaian. Tapi bagaimana kalau misalkan ceritanya berbeda, yang menilai Bapak dan Ibu bukan kami melainkan dosen atau ibu guru dari LPTK yang lain gitu. Nah, maka mereka pasti akan menggunakan instrumen yang sama seperti yang kami bagikan gitu. Jadi mohon detail-detailnya itu diperhatikan, misalkan ketika mengajar apakah sudah sesuai dengan instrumen kita atau belum gitu. Nanti mungkin ketika kita review akan kita berikan komentar sesuai dengan hasil dari
perbandingan kita ya antara RPP dengan pelaksanaan itu dengan instrumen kira-kira seperti apa gitu. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran juga sama, kita akan sesuaikan dengan instrumennya. Jadi ada beberapa hal memang yang agak kemarin ya kita coba refleksikan, oh ternyata di antara RPP mahasiswa kami itu atau mahasiswa kita itu, dan ketika juga melihat video pembelajaran mahasiswa kita itu agak sedikit jauh lah untuk mencapai nilai kelulusan begitu. Kan kita targetnya nilainya tuh di atas 6 ya, 6, 7, 8 gitu. Nah ini masih banyak yang nilainya di bawah 5 gitu, sehingga gimana caranya supaya kita mengingatkan kembali kepada peserta untuk memperhatikan. Biasanya bukan karena kualitasnya, kenapa dapat nilai 5 misalkan, bukan karena kualitasnya 5, tapi karena memang tidak ada gitu. Kalau misalkan tidak ada kan agak lumayan agak lumayan kita sulit juga untuk mengada-adakannya gitu. Nah ini juga kita belum sampai ke portofolio. Kemungkinan yang LK ini ya Bu Yun ya, kayaknya ini untuk menulis, untuk melatih peserta untuk membuat atau mengisi refleksi, karena di portofolio itu salah satu komponennya ada refleksi. Kalau saya perhatikan itu di struktur LK-nya itu, di lembar kerjanya itu kan memang seperti ini, seperti untuk refleksi ini. Coba kita lihat ya untuk yang LK. Oke, di sini saya share ya. Kan saya menunjukkan itu saya udah buka. Nah ini Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan ini dari LK 3.2 kalau nggak salah. Dari LK 3.2 ini ya, ini adalah LK yang kalau saya perhatikan kolom-kolomnya ini adalah kolom-kolom yang ada di refleksi. Nah, satu kali refleksi itu di portofolio Bapak dan Ibu ya, kalau nanti pastikan sekarang penilaiannya ditambah dengan portofolio. Nanti di portofolio itu ada salah satu komponen yang disebut dengan namanya melakukan refleksi diri atau refleksi pembelajaran. Nah, refleksi pembelajaran itu nilainya 0,5 setiap satu semester. Akan tetapi apakah refleksinya tersebut inline atau bersesuaian dengan sesuai untuk ketentuan atau tidak gitu. Jadi di sini ada kasusnya apa, faktornya apa, kemudian alternatif atau solusi disertai dengan bukti bahwa solusi tersebut sudah dilakukan. Nah, buktinya apa? Ya, nanti kita lihat nih setelah Bapak dan Ibu mengisi lembar kerja ini, nanti Bapak dan Ibu akan mengetahui solusinya seperti apa, dan solusinya adalah mengubah cara menyampaikan. Berarti nanti yang terlihat adalah ada Bapak dan Ibu, sehingga nanti di RPP-nya ada perubahan sesuai dengan kasus yang ditemukan. Tapi itu kan apakah solusi ini gitu, solusi mengganti atau mengubah cara menyampaikan itu sesuai dengan faktornya? Bisa jadi faktornya yang lain, misalkan faktornya adalah ketiadaan media misalkan. Berarti alternatif solusinya seperti apa? Nah, Bapak dan Ibu, yang perlu saya atau kami sampaikan juga, kami catatkan juga bahwa untuk saat ini atau hari ini, untuk PPG kali ini itu lebih banyak Bapak dan Ibu nanti ditagihkan kegiatan atau interaksi dengan dunia internet Bapak dan Ibu. Itu sangat luar biasa. Kemudian kalau Bapak dan Ibu punya video yang bagus, itu sebaiknya disimpan di YouTube, karena nanti itu untuk bekal Bapak dan Ibu mengisi portofolio juga. Itu bagian dari inovasi dalam teknologi, sehingga itu ada nilainya gitu. Bisa bernilai 4 kalau durasinya lebih dari 30 menit gitu. Jadi kalau durasinya di bawah 30 menit itu nilainya maksimal 2. Tapi Bapak dan Ibu, dengan adanya PPG ini sebenarnya Bapak dan Ibu diarahkan untuk membuat atau menyimpan atau menghasilkan hal-hal yang ya sudah nanti akan masuk ke portofolio gitu. Jadi sudah diarahkan ke sana. Nah, ini untuk yang PP, ini RPP ya. Saya tampilkan sebentar. Untuk yang RPP, ini salah. Ya, nah, ini untuk yang RPP, Bapak dan Ibu, ini perhatikan di bagian yang sini Bapak dan Ibu. Misalkan ketika menyusun indikator nih, itu perhatikan apakah indikatornya sesuai dengan ketika menyusun tujuan, apakah tujuannya sudah sesuai dengan indikator atau belum. Nah, biasanya Bapak dan Ibu sudah sesuai ini, indikator sudah, kemudian ABCD-nya sudah, akan tetapi di bagian sini ini belum merumuskan HOT.
Jadi Bapak dan Ibu perlu memperhatikan bagaimana merumuskan tujuan dalam HOT. Misalkan, kalau Bapak dan Ibu menuliskan siswa dapat menjelaskan, siswa dapat menyebutkan, itu masih dalam tahapan C1 dan C2 atau kemampuan masih yang low order thinking skill. Jadi masih keterampilan masih berpikir tingkat rendah. Nah, kita pengennya yang HOT, high order thinking skill, berarti yang mulai dari menganalisis, mengevaluasi, kemudian membuat. Jadi misalkan siswa dapat membuat, siswa dapat membandingkan, siswa dapat mengevaluasi, itu atau siswa dapat menentukan alternatif. Itu adalah salah satu contoh-contoh kata kerja yang mencerminkan HOT. Jadi sebisa mungkin Bapak dan Ibu, walaupun indikatornya itu adalah dapat menjelaskan, tapi untuk tujuannya sebaiknya ditingkatkan dari cuma sekadar menjelaskan. Karena siswa itu kalau sudah bisa misalkan menerapkan, itu C3 ya, bisa menerapkan prinsip-prinsip, misalkan prinsip atau rumus ya, bisa menerapkan rumus gitu ya dalam menghitung luas segitiga misalkan. Nah, kalau siswa sudah walaupun sebenarnya menerapkan di indikatornya, tapi Bapak dan Ibu bisa membuat tujuannya bukan hanya menerapkan, tapi misalkan bisa membandingkan gitu ya, membandingkan luas dua buah segitiga dengan ukuran yang berbeda. Itu lebih dari sekedar menerapkan, karena itu sudah dilewati gitu. Artinya kalau siswa sudah bisa membandingkan, sudah pasti bisa menjelaskan atau menerapkan, sehingga tetap indikatornya tuh terbawa gitu. Jadi nggak perlu khawatir Bapak dan Ibu, indikatornya harus sama, tujuannya harus sama dengan indikatornya, nggak perlu Bapak dan Ibu. Nah, ini yang saya perhatikan biasanya seperti itu. Jadi kalau indikatornya itu siswa dapat menjelaskan, maka di tujuannya melalui pengamatan, misalkan siswa dapat menjelaskan. Jadi sama-sama kata kerjanya adalah menjelaskan. Padahal menjelaskan itu masih dalam konteks C2 gitu, di LOTS ya, belum di HOT. Padahal kalau misalkan kita bisa naikkan ke level C4, C5, C6, maka siswa itu sudah dipastikan dapat menjelaskan, tapi kita juga memiliki tujuan selain menjelaskan, kita bisa mengarahkan ke yang lebih tinggi lagi. Naikkanlah ke satu level kata kerja operasional, sehingga nanti si ininya, si rumusan tujuannya sudah HOT gitu. Jadi tidak lagi LOTS atau disamakan dengan indikator. Jadi nggak harus sama persis, tetapi itu dibilangnya juga sesuai gitu. Artinya kalau misalkan di bawah justru tidak sesuai, tapi kalau misalkan naik itu kan sudah dipastikan sesuai, karena misalkan menganalisis itu udah pasti dia bisa menjelaskan. Artinya kalau di indikatornya menjelaskan, tapi kita tuliskan di indikatornya, di tujuannya adalah menganalisis, itu sudah sesuai. Karena apa? Karena menganalisis itu lebih tinggi tingkatan pengetahuannya daripada menjelaskan. Dan menganalisis masuknya HOT, sementara menjelaskan belum HOT. Kemudian juga di sini ada TPEC misalkan, Technological, Pedagogical, Content, and Knowledge. Bukan hanya di cara pembelajaran Bapak dan Ibu, bukan hanya di langkah-langkah pembelajaran, tapi juga di materi pembelajaran. Jadi saya perhatikan di kelas yang sebelah ya, di kelas yang B itu, ternyata materi pembelajaran jarang di otak-atik nih Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya harusnya menjadi perhatian kita ya, karena materi pembelajaran itu bagian dari RPP juga. Nah, di materi pembelajaran sebaiknya menggunakan TPEC ya, Technological, Pedagogical, Content, and Knowledge. Kalau Technological berarti Bapak dan Ibu memanfaatkan teknologi di materinya tersebut, misalkan mengambil informasi dari internet, ada aktivitas penggunaan LCD, laptop, aplikasi, software, gitu, video, itu sudah masuk ke dalam kategori teknologi. Kemudian pedagogikal artinya Bapak dan Ibu memilih cara atau pendekatan pembelajaran pada materi tersebut dengan pendekatan atau pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Ya. Jadi jangan lagi diskusi lagi, misalkan kalau diskusi memang itu sesuai dengan karakteristik, tapi secara pedagogik diskusikan bukan model yang melainkan adalah metode ya. Artinya semua pasti melakukan diskusi. Kemudian ada content knowledge, artinya materi pembelajaran Bapak dan Ibu itu disusun berdasarkan keseharian siswa atau kontekstual ya, kita bisa sebutnya kontekstual, sesuai dengan kehidupan nyata ya. Di sini ada relevan dengan kondisi nyata, kemudian berorientasi abad 21, berarti di sana ada literasi, misalkan Bapak dan Ibu bisa masukkan ke situ. Terus, nah ini selain materi juga ada LKPD. Nah di sini LKPD-nya
harus sesuai dengan materi. Misalkan, makanya seperti yang saya sebutkan di sebelum-sebelumnya, bahwa sebaiknya LKPD ini dibuat lebih dulu Bapak dan Ibu, baru setelah itu Bapak Ibu bikin RPP. Karena istilahnya RPP itu adalah membunyikan LKPD. Dari LKPD itu kan langkah-langkah kegiatan yang dilakukan oleh siswa, setelah itu baru kita bunyikan dari bentuk RPP. Nah itu lebih mudah itu, karena udah pasti akan sesuai dengan kegiatan pembelajaran si LKPD. Begitu juga dengan modelnya harus mengadaptasi yang tadi feedback tadi. Nah ini baru yang RPP Bapak dan Ibu, kita belum ke PP. Nanti kita lihat lagi bagaimana yang PP-nya seperti apa. Nah itu PP bahkan ada hal-hal yang sangat non-akademik, misalkan penampilan, keserasian berpakaian, senyum, ramah, memperhatikan, adil, terus apalagi memberikan bantuan dengan ikhlas. Nah, kita nggak tahu seperti apa, tapi Bapak dan Ibu mohon memperhatikan hal seperti itu sehingga nanti terbiasa ketika lagi UKIN itu udah kebayang bahwa bagian-bagian penting yang harus saya perhatikan ketika melakukan kegiatan pembelajaran adalah ABC dan ini seperti ini. Secara garis besar memang Bapak Ibu sudah melakukan ini, cuman kita perlu upgrade lagi supaya hal-hal yang kecil itu yang luput dari perhatian kita itu ditingkatkan gitu supaya sesuai dengan sesuai dengan rubrik atau instrumen penilaiannya. Itu baik yang PP pelaksanaan pembelajaran ataupun LPP itu sudah saya share di grup ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa baca itu. Gitu. Nah itu mungkin itu. Silakan Bu Yuyun, ada yang mau disampaikan Bu terkait dengan pengalaman kita waktu kemarin di freshman Bu. Di unmute dulu Bu mic-nya. Iya, terima kasih Sony. Ya gambaran ada sih ya Pak ya, maksudnya gambaran untuk ini. Cuma yang RPP yang akan kita analisis itu ada berapa RPP Pak? Maksudnya apakah dalam misalnya dalam rentang kita 1 minggu ini kita kan hanya menilai kan Pak ya, kita hanya menilai, bukan kita membuat. Kita membuat atau kita membuat RPP atau mahasiswa yang membuat RPP? Yang membuat RPP mahasiswa Bu. Mahasiswa kan kita menilai ya Pak ya. Kita menilai. Nah, kemudian berapa mahasiswa yang kita nilai Pak dalam rentang 1 minggu itu? Kita di kelas ini ada 15 Bu. Ada 15. Kemudian nanti apakah ada jadwal tersendiri Pak, misalnya untuk si A, B, C, D-nya gitu, kemudian untuk terus apakah ada komunikasi langsung antara saya guru pamong dengan mahasiswa gitu? Itu yang saya juga ingin ketahui Pak. Masalahnya kalau tidak ada komunikasi kan kita dalam bentuk RPP saja. Kalau kemarin di UKIN yang kemarin refreshing itu ada mereka mengeluarkan berkas-berkasnya itu ada langsung di ininya ya Pak ya. Jadi kita tinggal klik. Apakah juga nanti mahasiswa akan yang sekarang PPL sekarang ini apakah juga begitu, atau kita perlu mempertanyakan kepada mereka mana ininya gitu. Misalnya berkas-berkas yang perlu, misalnya kalau di dalam RPP ya, misalnya langkah-langkah pembelajaran dan sebagainya, mereka bisa tidak menjelaskan kepada kita, misalnya ada tidak Pak sesi untuk bisa kita berbicara dengan mahasiswa itu sendiri. Iya Bu, jadi untuk ininya RPP-nya nanti mahasiswa yang buat dan itu akan diupload ke LMS, dan itu Ibu nanti bisa melihat di menu dan sebelah kanan itu yang pertama ada RPP, kemudian ada video, kemudian ada review. Jadi setiap bagian itu dinilai dan dikomentari. Mungkin kalau komunikasi secara lisan seperti ini, itu Ibu bisa membuat atau bisa seperti di review. Di bagian review bisa gitu. Sama di bagian review juga nanti kita akan membuat ya seperti ini, balik lagi menggunakan Zoom misalkan supaya nanti bisa kita sama-sama berdiskusi gitu di situ. Nanti mungkin misalkan Ibu sedang menilai RPP nih Bu, di situ kan ada komentar ya. Jadi nanti komentar itu bisa Ibu catat poin-poin pentingnya apa, kemudian diberikan nilai gitu. Jadi nilainya harus dimasukkan, komentarnya harus dimasukkan secara teknis ya, itu kalau pakai aplikasi. Jadi untuk nanti catatan-catatan itu nanti peserta juga akan membaca catatannya seperti apa. Dan nanti ketika di review itu kan nanti kita melihat video bareng-bareng, nanti
dilihat. Kalau misalkan mau dibuat jadwal boleh Bapak Ibu, nanti siapa duluan gitu masuk, kemudian karena kan kita terbatas juga waktunya, sementara kalau kita pakai Google Meet itu video nggak jalan Bu. Jadi kalau misalkan nanti kita ketika mereview video, mau nggak mau kita harus pakai Zoom, karena kalau pakai Google Meet itu videonya nggak bisa ditayangkan, ada gambarnya tapi nggak ada suaranya gitu. Jadi ya itu Pak, itu juga yang ingin saya ketahui Pak. Jadi dalam satu hari itu ada berapa RPP yang bisa kita nilai, kemudian berapa video yang bisa kita nilai, atau istilah kasarnya begini, setiap harinya itu ada berapa siswa yang PPL aja gitu Pak. Jadi kan kita dalam seminggu ini kan menghabiskan 15 orang, kemudian kita juga akan mereview gitu kan. Jadi supaya kita terutama buat saya bisa menuliskan apa saja yang kekurangannya apa dan sebagainya gitu Pak. Jadi apakah sudah ada terjadwal gitu dari pihak UIN untuk maksudnya menjadwalkan berapa siswa untuk yang dinilai untuk PPL untuk hari ini setiap harinya gitu. Ya, bentar Bu ya, saya share dulu. Bapak dan Ibu, waktu kita tinggal 5 menit, nanti kalau sudah selesai kita join lagi di link yang sudah saya share di grup ya. Lumayan bisa nambah lagi ini karena begitulah kalau kita pakai yang gratisan. Saya lupa nggak bikin. Nah ini Ibu, untuk hari ini jadwal kita ini. Jadi untuk hari pertama tanggal 9 jadwal kita adalah ini. Ini sudah di-share juga di kontrak. Nanti Bapak dan Ibu itu bisa melihat di kontrak belajar kita untuk PPL hari ini. Jadi untuk hari ini Bapak dan Ibu guru itu ini kita sedang melakukan koordinasi ini Bapak dan Ibu. Ini koordinasi, kemudian Bapak dan Ibu nanti memastikan bahan-bahan yang akan digunakan untuk RPP dan nanti akan PTK. Ini sebenarnya saya belum tahu PTK di kelas ini seperti apa Bapak dan Ibu, sehingga saya nggak bisa menilai. Kemudian sebaiknya sih memang yang di RPP saat ini adalah yang di PTK-kan gitu untuk yang RPP pertama. Nanti mungkin peserta bisa mengkonfirmasi seperti apa, apakah harus RPPH yang kita praktekkan besok itu adalah RPP yang di PTK-kan atau tidak. Karena kan kita juga belum lihat PTK Bapak dan Ibu proposalnya seperti apa, instrumennya seperti apa, takutnya nanti tengah jalan ternyata harus diulang lagi juga kan repot juga gitu ya. Nah, kemudian ini ada pengarahan, kemudian berikutnya ini yang kita lakukan hari ini Bu sampai sini. Nah, mulai besok baru Bapak dan Ibu guru itu mengimplementasikan RPP. Oke, jadi untuk selama berapa hari nih Bapak dan Ibu ya mengimplementasi. Jadi bisa integrasi dengan PTK atau berbeda ini Bu ya. Jadi untuk kita ini boleh pilih salah satu di antara dua ini. Kalau tidak salah, kalau misalkan nanti tidak terintegrasi berarti harus ada RPP khusus untuk PTK kalau tidak salah. Nanti dikonfirmasi lagi. Jadi di hari kedua dan hari ketiga tanggal 11 dan tanggal 10 dan 11 ini Bapak dan Ibu masing-masing melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian didokumentasikan dan juga foto-fotonya jangan lupa. Ini direkam ya selama 2 kali 35 menit ya. Jadi selama 70 menit ini direkam sebagai video praktek pembelajaran. Kemudian nanti bisa juga dari video praktek pembelajaran ini Bapak dan Ibu bisa ambil, kalau ngerasa ada yang sangat baik itu diambil sebagai video pembelajaran. Itu namanya kayak disebutnya Pak, video tutorial, video penjelasan atau video apa yang durasinya paling hanya 5 sampai dengan 10 menit. Itu juga disimpan Bapak dan Ibu karena itu penting nanti untuk portofolio. Kemudian setelah itu diedit Bapak dan Ibu. Nah, tanggal 12-13 ini mengedit dan mengupload. Jadi yang tadinya 2 video, yang pertama tadi video asli 2 kali 35 menit, 70 menit, dan satu lagi adalah video yang maksimal 15 menit. Ini yang akan kita lihat Ibu. Nanti kita akan melihat video yang ditampilkan oleh peserta. Nanti teknisnya kita akan masuk ke bagian review. Nah, ini untuk yang 9 mahasiswa. Kalau kita nih 9 ya. Kalau kita berarti 7 ya, 8 ya. Kita 15 ya. Berarti ada yang 7, ada yang 8 ya. Berarti misalkan ini 7 atau 8. Ini 7 misalkan. Ya, ini waktunya jam 1 lewat. Ini disesuaikan saja untuk waktunya. Ini tanggal 14 tuh hari apa ya? Saya kalau nggak salah hari agak lumayan ya waktunya ya. Ini nggak apa-apa sih, nggak harus jam segini. Kita sepakatin aja Bu ya. Kalau misalkan nggak begitu ini waktunya juga ini nggak bisa. Seperti misalkan saya hari Sabtu itu kebetulan saya nggak bisa kalau hari Sabtu karena saya ada jadwal rutin kalau hari Sabtu untuk mengajar. Jadi untuk reviewnya itu bisa di malamnya misalkan Bu gitu. Ini fleksibel aja.
bisa di malam atau bisa di jadwal yang sesuai dengan yang kesesuaian. Nah, kemudian setelah itu direvisi lagi RPP dan PTK-nya. Itu nanti akan kita lihat lagi. Nah, ini nanti Ibu bisa melihat setelah mahasiswa mengunggah di tanggal 13, nanti Ibu ya, kita ini yang dosen dan guru pamong itu bisa melihat bagaimana laporan ininya, PTK-nya sama videonya. Ini bisa kita lihat nanti di halaman kita, Ibu. Nanti Ibu bisa melihat RPP-nya, juga bisa melihat hasilnya gitu untuk RPP-nya juga. Kalau nggak salah itu nanti ada juga dinilai. Jadi reviewnya dinilai, kemudian revisi juga nanti akan dinilai juga. Jadi itu Bu untuk, nah ini mungkin PPL-nya agak berbeda dengan PPL kita yang sebelumnya. Ya, jadi ini PPL-nya tidak banyak konsultasi dengan guru pamong karena memang levelnya ini kan PPG gitu Bu ya. Kalau beda dengan PPL-nya mahasiswa itu kan lebih banyak kita berdiskusi dengan mahasiswa, tapi untuk yang PPL PPG itu karena levelnya adalah sudah guru agak berbeda gitu sedikit. Pasti. Sekarang tadi sedikit ya, yang sedikit. Silakan Bapak Denny Bu kalau ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Bu Iis ya? Ya, saya Bu Iis. Ada mau saya tanyakan mengenai RPP. Kan kemarin kita itu membuat RPP kan untuk SD itu tematik ya Pak, terdiri dari mata pelajaran. Lalu sedangkan kan PPL ini bisa terintegrasi dengan PTK, di mana PTK itu hanya membahas satu mata pelajaran. Di samping itu juga tadi video itu waktunya 2 kali 35 menit, berarti kan hanya cukup untuk satu mata pelajaran saja ya Pak ya. Yang jadi pertanyaan saya untuk RPP itu apakah masih tetap menggunakan yang tematik atau kita buat terpisah saja untuk satu mata pelajaran itu Pak, gitu. Ya baik ya Bu Is, jadi perlu saya luruskan sedikit. Jadi untuk PTK itu tidak ada aturan harus satu mata pelajaran, tidak ada. Jadi bebas mau PTK itu mau bahkan PTK itu nggak ngajar juga nggak apa-apa Bu. Karena kenapa kita menganggap PTK itu harus mengajar? Karena kita memiliki pemahaman bahwa semua permasalahan yang terjadi di kelas itu adalah kesalahan guru, itu kesalahan pemahaman kita, itu miskonsepsi kita ya. Jadi kalau yang saya pahami ya, permasalahan pembelajaran tidak hanya terbatas pada cara guru mengajar. Kenapa kita selalu ngomongin tentang metode pembelajaran? Ya karena kita menganggap bahwa kesalahan atau permasalahan yang terjadi itu semata-mata diakibatkan oleh kesalahan guru mengajar. Padahal nggak selalu seperti itu Bu. Gitu. Di PTK kita bisa cuma kadang melatih bagaimana cara bertanya. Kalau misalkan melatih cara bertanya, itu kan bukan nggak ada hubungannya sama kegiatan pembelajaran. Bahkan di PTK kita bisa mengatur cara tempat duduk. Itu nggak ada hubungannya dengan kegiatan model pembelajaran tertentu. Di PTK kita juga bisa mengubah cara penilaian. Itu nggak ada hubungannya dengan cara mengajar. Artinya kalau kita mengubah cara penilaian berarti nggak ada dong hubungannya sama mapel. Kalau kita ngomongin tentang mengatur cara tempat duduk, nggak ada dong hubungannya sama mapel gitu. Jadi selama ini kita memahami kita melakukan PTK itu ya harus ngajar, itu juga tidak salah. Tapi kita juga perlu terbuka dengan ide yang lain gitu, bahwa tindakan itu kan tidak semata-mata mengajar gitu. Nah, kalau kita pengen kembali lagi ke teori PTK aslinya ya karena memang teori PTK yang penting di sana ada tindakan. Nah, tindakan kan bermacam-macam, nggak harus berupa pembelajaran. Kadang ada guru datang ke sekolah, ke rumah siswa, memberikan pelajaran tambahan gitu. Itu juga bagian dari PTK, bagian suatu tindakan. Ada guru yang memberikan kebiasaan siswa misalkan untuk selalu memberikan salam, itu juga bagian dari tindakan. Artinya tidak ada hal khusus yang berkaitan dengan tindakan yang berupa metode pembelajaran. Jadi tidak selalu seperti itu. Sehingga kalau menurut saya ya boleh silakan, kalau misalkan pengen tematik ya tematik saja, tidak apa-apa. Kalau mau mapel aja. Kalau untuk saya sih, kalau saya untuk mapel berarti ya pilih yang kelas 4, 5, dan 6 gitu. Kalau mau mapel, tapi kalau misalkan 1, 2, 3
ya untuk guru MI ya sebaiknya memang tematik, karena mapelnya udah pasti itu adalah punya guru yang lain. Untuk 1, 2, 3 itu tematik saja, tapi kalau untuk yang kelas 4, 5, 6 bisa mapel gitu ya gitu. Tapi kita pengennya yang nggak terlalu banyak berubah gitu Bu. Waktu kita sangat terbatas. Di sini kita sedang hanya menyiapkan, bukan membuat ulang gitu. Jadi yang Bapak dan Ibu sudah hasil review, sudah ada komentar, sudah dinilai. Nah itu apa perbaikannya? Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke dosen sebelumnya, sehingga nanti kita tahu persis apa sebenarnya harus ditambahkan. Jadi tetap aja Bu dengan pilihan sebelumnya, jangan terpaku dengan ini harus mapel atau nggak mapel. Untuk video juga nggak harus mapel atau nggak mapel, nggak ada masalah Bu sebenarnya. Yang sudah ada aja itu dilengkapi, diperkuat, diperkaya, dan disesuaikan dengan instrumen yang sudah kita bagikan itu Bu. Mungkin itu. Ya, jadi juga saya juga mohon maaf belum sempat untuk melihat PTK di kelas ini, jadi saya nggak bisa berkomentar gitu untuk PTK. Gimana Bu? Ya, jadi kan kalau di RPP-nya itu tematik, otomatis kan mengajarannya itu pasti lebih dari 2 kali 35 menit ya Pak. Nah, terus itu bagaimana Pak? Kan sedangkan kita harus mengirimkan video yang keseluruhan pembelajaran, tapi waktunya 2 kali 35 menit. Nah, kalau tematik itu kayaknya kan nggak mungkin gitu. Apa cukup kita ambil satu mata pelajaran yang di tema aja terus langsung sudah, atau bagaimana gitu Pak? Boleh Bu, prinsipnya gini. Kita tidak sedang mengajar tuntas. Ya, yang penting di komponen RPP itu memenuhi prinsip-prinsip atau komponen-komponen aspek-aspek yang harus dinilai. Yang pertama, yang kedua untuk ketika pembelajaran yang penting prinsip-prinsip atau komponen-komponen lainnya itu semuanya ada gitu. Yeah. Jadi kita misalkan penilai UKIN gitu, penilai UKIN nanti ya itu nggak ngelihat Bu konten, yang dilihat ada nggak aktivitas yang mencerminkan penggunaan TPEC nih. Oh ada nih, si ibunya suruh mengamati video, oke ini berarti teknologi. Oh ada nih, si gurunya suruh ngeliatin atau suruh mencoba aplikasi di komputer, atau si gurunya suruh membuka aplikasi di handphone gitu. Oh ini berarti udah pakai TPEC gitu. Kontekstual nggak? Kontekstual. Oke, berarti dia kalau kontekstual seperti misalkan penggunaan teknologi sehari-hari, ada gerobak segala macam. Kan teknologi kan nggak harus yang sifatnya digital ya, bisa teknologi yang lain lagi. Itu kan udah cerminan teknologi juga gitu. Gunting aja udah teknologi misalkan seperti itu. Nah, kita yang lihat itu Bu gitu. Yang penting aspek-aspek penilaian itu semuanya ada dalam video itu gitu. Tidak harus tuntas gitu. Tapi misalkan mau dipotong tengah jalan juga nggak apa-apa, kita nggak melihat bagaimana itu dituntaskan atau selesai atau enggak. Yang penting kegiatan pembelajaran mencerminkan aktivitas pembelajaran siswa aktif, kreatif, menyenangkan. Udah kelihatan kan? Ya, kan. Kemudian di belakang sekali kita melakukan evaluasi, dikasih soal, si ibunya nanti memperlihatkan sedang menilai sikap gitu, menilai keterampilan misalnya segala gitu. Jadi itu kan bisa terlihat di aktivitas di video itu gitu. Yang penting aktivitasnya ada gitu. Tidak perlu berpikir, ini kayaknya harus 1 hari selesai nih ngajarnya. Ya dapat juga sih Bu kalau kayak gitu Bu gitu. Iya. Hanya simulasi aja Bu gitu. Nah ya. Ya mungkin itu Bu. Ada lagi Bu? Satu lagi, kalau misalnya di sekolah itu kita sudah boleh tatap muka, tapi terbatas Pak. Nah di RPP itu kan ada kerja kelompok gitu. Nah itu bagaimana Pak? Sedangkan kan anak istilahnya tidak boleh berkerumun begitu. Apa kita boleh tidak mengikuti RPP itu atau bagaimana ya Pak? Saya juga agak kesulitan ya dengan seperti ini. Jadi pembelajaran mungkin gini aja deh Bu. Aktivitas berdiskusi kan bisa tetap dilakukan dalam kelas, tidak harus dalam kelompok. Kalau misalnya berdiskusi ya, diskusi itu kan bisa di kelas itu. Jadi semuanya saling memberikan diskusi itu kan, kita berdiskusi itu berarti ada yang mengungkapkan pendapat, ada yang menanggapi gitu kan. Itu namanya berdiskusi. Dalam satu kelas nggak apa-apa, berisik, tapi itu adalah sedang berdiskusi. Jadi nggak perlu bekerja dalam kelompok. Jadi aktivitas bekerja kelompoknya kita convert lah, misalkan ada mengerjakan LK, ya LK-nya sendiri-sendiri aja kerjakan mandiri, jadi tidak ada pengajaran secara berkelompok. Pengajaran kita misalkan secara mandiri. Kemudian aktivitas berdiskusi
berdiskusi berarti bisa dia menyampaikan pendapat di depan, kemudian siswanya menanggapi ketika duduk. Itu kan sama aja diskusi juga Bu. Jadi kita meminimalisir memang sekreatif kita mungkin supaya itu tidak terjadi perkerumunan seperti itu. Jadi tetap bisa dilakukan sih kalau menurut saya. Ya, jadi karena biasanya bekerja dalam kelompok itu kan yang terlihat adalah kerjasama. Kerjasama kan nggak harus dalam kelompok bulat begitu. Dalam satu kelas juga kan bisa bekerja sama. Misalkan memberikan yang kita sebut kerjasama, kayak ada satu case, ada satu kasus dan itu disimpan di depan kelas misalkan sama ibu kasusnya. Nah, di siswa itu suruh bekerja sama. Kelompoknya mungkin kelompok besar, misalkan kelompok 1 sama kelompok 2. Nah, dalam satu kelompok ini bisa berdiskusi sebentar dulu, baru kemudian bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan. Bisa dua-dua misalkan, nggak perlu berkelompok gitu. Kan kalau dua-dua boleh Bu ya, ke depan dia diskusi, menyelesaikan. Ke depan dia diskusi, jadi nggak harus semuanya di situ. Jadi siasatin aja sih Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Silakan dari Bapak Ibu lain. Izin bertanya Pak. Ya Ibu, silakan Bu. Ya, terkait RPP dan pelaksanaan yang akan dilaksanakan besok untuk video. Mohon maaf untuk saya, RPP yang saya buat kan sesuai tugas yang kemarin itu, kita RPP-nya membuat versi yang tatap muka Pak. Betul, sementara Bu, kondisi saat ini kan kami karena zona merah belum diizinkan untuk datang ke sekolah, jadi disesuaikan saja videonya ya Pak, seperti betul, itu ya Pak? Ya, disesuaikan. Baik. Jadi wajib yang jadi tidak perlu saya rubah ya Pak ya RPP-nya ya, untuk ini. Baik. Ya boleh Bu ya. Terima kasih Pak. Ya. Tapi nanti kalau di UKIN wajib sama Bu ya antara RPP sama pelaksanaan. Oh seperti itu. Kalau di UKIN. Jadi untuk persiapan UKIN bisa dicicil untuk ini bisa mungkin dicicil ya, Bu ya. Jadi kalau misalkan dalam sampai waktu UKIN masih zona merah, berarti mulai dari sekarang sudah harus disesuaikan. Kalau di sini bisa kita ini RPP aja, ini pelaksanaan pembelajaran aja. Tapi kalau nanti di UKIN, nanti di compare tuh Bu, kok RPP-nya gini, pelaksanaan seperti ini gitu. Itu nanti di UKIN. Kalau di sekarang sih nggak apa-apa. Oh baik Pak. Terus terkait PTK Pak, mohon maaf. Kemarin dijelaskan bahwa PTK kan boleh yang terintegrasi dengan RPP kita yang dipraktekkan dan boleh yang tidak terintegrasi. Nah terus terang saya selaku pribadi juga belum ada gambaran Pak seperti apa nanti yang harus kami laporkan, bentuknya seperti apa juga belum ada gambaran Pak, mohon penjelasannya. Ya Bu, sama untuk yang PTK juga saya belum ketemu, karena misalkan kita pakai model yang terpisah tidak terintegrasi, nanti laporan PTK seperti apa? Kalau saya sih sederhananya gini, berarti laporan PTK-nya adalah RPP yang di PTK-kan, itu aja sederhana. Karena kan RPP-nya belum selesai, belum jalan. Gitu. Kalau saya seperti itu, karena memang, karena kalau nggak salah sih dari kelompok yang saya tanya di peserta yang lain, itu kalau misalkan kita pakai sistem PPL-nya itu RPP-nya tidak terintegrasi dengan PTK, berarti nanti harus ada RPP yang sesuai dengan PTK gitu. Supaya nggak Bu. Jadi di RPP-nya itu kita bikin PTK, kemudian nanti ada perencanaan pembelajaran untuk penerapan tindakannya gitu di dalam bentuk RPP. Nah, si RPP-nya itulah yang kita anggap sebagai pelengkap dari laporan PTK-nya itu. Supaya Bu ya. Jadi mungkin bisa jadi RPP yang berbeda. Kalau laporan PTK sendiri nggak mungkin, sebenarnya saya nggak tahu kenapa kok di tagihannya tuh ada laporan PTK. Laporan PTK tuh nggak mungkin satu hari Bu. Iya, itu ya Pak yang jadi kebingungan kami juga dengan teman-teman seperti apa nanti bentuknya yang harus kami laporkan, kami belum tergambar gitu Pak. Kemungkinan kalau yang RPP-nya itu integrasi dengan PTK, kalau saya menangkap nih Bu ya, yang dilaporkan adalah hasil dari siklus 1. Jadi misalkan yang indikator keberhasilan tindakannya adalah pada mapel ini hasil belajarnya adalah sekian yang tuntas misalkan. Nah, maka di laporan PTK-nya yang dimaksud adalah hari tersebut ada berapa siswa yang sudah tuntas. Jadi dibuat kayak semacam rekapitulasi gitu ya, Bu. Ada daftar nilai, ini tuntas atau tidak, kemudian berapa yang sudah tuntas, berapa yang belum tuntas, berapa persentasenya. Paling itu, jadi bentuk laporan PTK-nya gitu. Kalau laporan PTK full dari bab 1 sampai pustaka kayaknya nggak mungkin. Jadi kayaknya yang dimaksud laporan PTK itu adalah laporan siklus 1-nya. Nah sebenarnya dari situ kan harus ada refleksi ya.
Saya juga nggak tahu nih kalau misalkan benar-benar terintegrasi dengan PTK kan harusnya ada refleksi. Setelah ada refleksi kan berarti nanti ada perubahan, ada perbaikan. Otomatis RPP-nya juga berubah gitu. Nah itu saya nggak tahu kapan melakukan itu. Agak mengada-ada juga sih memang PPL yang sekarang ini gitu, tidak inline dengan kondisi real gitu. Ya sudah, kalau misalkan memang agak sulit bagi saya juga nggak bisa menerima kalau saya, Bu, mohon maaf untuk PTK-nya kalau polanya seperti ini. Jadi tiba-tiba RPP baru tapi yang sebelumnya tidak direfleksi gitu kan. Buat apa kita melakukan PTK kalau nggak ada refleksi? Justru kan kita memulai PTK kan karena kita melakukan refleksi. Setelah ada refleksi baru kita bisa ketemu apa tindakan yang mau kita lakukan. Nah ini refleksinya enggak, tapi kok ada perbaikan tindakan. Nah dari mana kita bisa memperbaiki kalau kita tidak merefleksi? Nah sementara di kegiatan kita tidak ada tuh refleksi hasil siklus 1, nggak ada. Yang ada adalah review dari kegiatan belajar. Maka dari itu kita mungkin akan mengambil pola yang non integrasi itu, seperti yang disebutkan sama peserta yang lain. Dan itu kan pilihan, Bu ya, itu kan pilihan dan kita memilih yang non integrasi. Gitu. Kalau nggak salah di rubrik penilaiannya juga di LMS-nya itu ada sih memang laporan PTK-nya gitu, tapi saya belum melihat kalau nggak salah sih ada atau enggak ya. Sebentar, saya memastikan dulu ada atau enggak gitu. Ya di sini ada, Bu, PTK dan lembar kerja di penilaian kita itu ada PTK dan lembar kerja. Oke, malah hilang. Kita ke modul PPL. Nah, biar Bapak Ibu bisa ngelihat seperti apa isinya, saya share aja deh biar kelihatan. Saya share di sini ya. Nah ini yang PPL, Bu ya. Ada kita, ini Bu Yuyun, kita ada 15 tuh mahasiswanya. Ada 15 mahasiswa, ini semuanya ada di kelas ini. Kemudian, nah ini untuk RPP-nya, untuk PPL 1 seperti ini, kita lihat yang PTK dan lembar kerja. Nah nanti di sini ada, Bu, ada kelas, tema, nilai gitu, dan penilaian. Saya juga nggak tahu nih bentuknya apa. Emang benar nih berarti yang dimaksud dengan, kalau saya perhatikan nih, Bu ya, dari lapor ini yang saya perhatikan adalah ini adalah nilai dari hasil belajar misalkan ya, nilai dari hasil belajar siswa yang sedang kita laksanakan penelitiannya gitu. Ada nilai, ada penilaian. Saya juga nggak tahu. Mungkin Bapak dan Ibu bisa memasukkan RPP plus lembar kerja aja kalau misalkan Bapak dan Ibu tidak memilih untuk PTK gitu. Tapi kalau misalkan mau integrasikan antara PTK sama RPP-nya, itu berarti di sini adalah nilai, misalkan nilai siklus 1, nilai siklus 2 gitu seterusnya. Mungkin itu, Bu ya. Nah, di sini ada juga ada review. Jadi ya, Bu. Jika tidak terintegrasi, kita hanya mempersiapkan RPP dan LK-nya saja, Bu. Betul, Bu. Ya, LPP dan LK yang sesuai dengan PTK-nya. Gitu. Ini videonya, kemudian ini RPP-nya. Ini Bapak dan Ibu di sini ada. Jadi kalau dilihat kan sama nih antara RPP dan perangkat pembelajaran sama PTK dan lembar kerja isinya sama. Cuma bedanya itu kan ada nilai. Ini kenapa di RPP ada nilai ya? Saya harus tanyakan ke admin sebentar. Harus tanyakan ke admin, ini nggak mungkin masa ada RPP ada nilai, Bu. Ada nilai, ada penilaian. Masa RPP ada nilai? Kalau penilaian ya betul. Penilaian berarti ini penilaian dari kami gitu yang di sini penilaian. Ya, Bu Tia, ada yang mau disampaikan, Bu Tia? Naik pesawat kayak jangan-jangan ya. Integrasi antara RPP sama PTK. Halo? Ya, Bu Tia.
Kenapa tadi dia ngomong? Saya cuma nangkep RPP-nya tidak terintegrasi dengan PTK gitu, itu aja Bu. Nah, Iya betul. Jadi itu benar emang seperti yang bisa tadi sampaikan. Jadi kita memang masih bertanya-tanya yang harus kita lakukan hari ini itu apa, masih benar-benar bingung gitu. Kemudian juga untuk di RPP tadi kan kayak kemarin di Kompe itu kan bahas tentang isi RPP. Nah di kolom indikator itu kita bebas mengembangkan KKO-nya juga Pak, atau kita mengembangkan tujuan. Oke Bu ya. Oke, makasih Bu Tia, kita udah tangkep. Jadi untuk kesepakatan kita adalah kita menggunakan RPP yang tidak terintegrasi dengan PTK. Kemudian untuk laporan PTK-nya berarti memasukkan RPP, gitu ya sederhananya. Atau nanti saya tanyakan dulu ke admin ya, karena itu kan nanti di uploadnya juga nanti sambil kita jalan dulu. Yang penting kita pakai polanya bahwa kita tidak terintegrasi dengan PTK. Yang kedua, untuk yang bisa dikembangkan itu di tujuan nih Bu ya. Kalau di indikator kan sudah dari sananya gitu ya. Jadi tujuan itu bisa kita kembangkan. Makanya kan yang di penilaian FPP juga yang penilaian FPP itu yang HOTS itu misalkan kata kerja yang HOTS itu adalah untuk yang tujuan bukan di indikator gitu. Jadi kalaupun indikatornya misalkan tadi saya sebutkan indikatornya siswa mampu menjelaskan misalkan. Nah, sebisa mungkin Bapak dan Ibu menjelaskan itu kan kalau dilihat di kata kerja operasionalnya itu ada di C2 ya, di tahap di level 2. Nah, sementara kalau HOTS itu kan ada di level 4, 5, dan 6. Nah, bagaimana caranya mengembangkan yang tadinya hanya menjelaskan menjadi ke level HOTS gitu. Nah, itu karena nanti akan menjadi penilaian 6+ ya untuk perumusan tujuan. Nah, tapi jangan salah juga Bapak dan Ibu, ketika kita membuat tujuan seperti tadi, kita kembangkan ke HOTS, maka itu akan berpengaruh sekali ke rangkaian kegiatan pembelajaran dan juga ke materi sama ke evaluasi. Jadi materinya jangan sampai kalau misalkan kita pengen siswa mampu sampai ke membandingkan, nah itu berarti ke evaluasi. Sementara di kegiatan pembelajaran tidak ada aktivitas itu. Kemudian yang kedua di penilaiannya pun tidak ada sampai ke sana gitu. Malah penilaiannya semuanya levelnya adalah C1. Sebutkan yang dimaksud dengan ini adalah, kemudian yang namanya apa, ini ditunjukkan oleh gambar nomor berapa. Itu kan masih level-level lots gitu. Sementara kita pengen siswa tujuannya adalah sampai ke HOTS gitu. Tapi di evaluasinya tidak ada HOTS-nya, di pembelajarannya tidak ada HOTS-nya, di kegiatan pembelajarannya tidak ada HOTS-nya. Jadi kita akan perhatikan seperti itu tuh sampai kesesuaian ya antara mulai dari perumusan tujuan sampai ke ke kegiatan pembelajaran. Apakah benar kegiatan pembelajaran yang disusun tersebut itu akan dijamin ya mencapai ke tujuan tadi gitu. Nah, kalau kita sudah menjamin itu, berarti kita perlu kita lakukan pengukuran, evaluasi. Nah, evaluasinya dalam bentuk apa? Ya penilaian, baik itu penilaian penilaian tes ataupun non tes, yang terserah. Tapi yang penting itu nanti digunakan ya, bisa kita gunakan untuk mengukur apakah siswa itu sudah mencapai tujuan itu atau belum. Jadi kalau rangka sama media termasuk ke dalam cara dan alat yang kita gunakan untuk mencapai HOTS, siswa bisa berpikir tadi HOTS. Kalau evaluasi adalah sesuatu yang kita gunakan untuk mengukur atau untuk mengetahui apakah siswa itu sudah bisa melakukan hal tersebut atau belum gitu. Itu yang diperhatikan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu, ada lagi? Ya, ini kita tetap merecord ya, maka kita akan rekam yang pertemuan kita ini. Jadi di sini ada 16, berarti ada satu yang tidak hadir ya untuk kegiatan ini, untuk pertemuan ini. Jadi kalau tadi ada yang masih bingung hari ini ngapain, Bapak dan Ibu silakan bisa melihat
kontrak kita, kegiatan kita hari ini ngapain aja, seperti yang terlihat di kontrak bahwa hari ini kita hanya melakukan koordinasi seperti ini. Bapak dan Ibu menghubungi pihak sekolah karena ini sekolah bukan yang guru pamong. Jadi walaupun guru pamongnya dari Min 1 Kabupaten Serang, Bu Yuyun, ya bukan berarti Bapak dan Ibu harus PPL-nya di Min 1 Kabupaten Serang. Jadi Bapak dan Ibu PPL-nya di sekolah masing-masing. Tapi kita ada guru pamong, Bu Yuyun, Ibu bisa berkonsultasi banyak, menanyakan, boleh via Wapri, boleh via grup untuk berdiskusi, menanyakan hal-hal yang sifatnya sangat teknis mungkin yang saya nggak pahami Bapak dan Ibu. Mungkin kalau saya lebih ke teknis di PPG-nya, tapi kalau Ibu dengan Bapak bisa juga menanyakan hal serupa kayak Bu Yuyun, atau juga menambahkan pertanyaan lain seputar misalkan metode, teknik gitu ya, kurikulum, itu mungkin Bu Yuyun jauh lebih menguasai daripada saya gitu. Pun juga dengan teknis PPG juga bisa kita tanyakan ke Bu Yuyun seperti itu. Ya silakan, ada lagi Bapak dan Ibu yang mau disampaikan. Kalau tidak ada, boleh nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tambahan bisa disampaikan ke di grup kita. Ya mudah-mudahan saya dengan Bu Yuyun bisa segera menanggapi ya untuk menjawab. Jadi untuk hari ini kegiatan kita seperti ini aja Bapak dan Ibu, sampai memastikan Bapak dan Ibu mau pakai RPP yang mana untuk besok. RPP-nya kan ada 3, ya mau yang mana dulu ya silakan disesuaikan dengan Ibu Bapak gitu ya. Bukan berarti RPP-nya sama Bu ya, RPP-nya besok ini, besok lagi. Kan kemarin juga kan kita bikin RPP. Kemudian berikutnya besok tanggal 10 dan tanggal 11 Bapak dan Ibu sudah bisa memulai untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Silakan diatur sefleksibel mungkin ya. Kita punya mazhab namanya adalah, bukan mazhab ya, kita punya suatu kekuatan namanya adalah ijtihad. Jadi Bapak dan Ibu bisa diambil dalam langkah di situ. Kemudian 2 hari berikutnya Bapak dan Ibu silakan melakukan convert atau konversi video untuk diupload ke YouTube. Ada 2 video yang perlu Bapak Ibu upload. Yang pertama adalah video full pembelajaran dengan durasi 2x35 menit. Jadi kalaupun Bapak Ibu punya RPP yang lebih dari 2x35 menit, silakan disesuaikan dulu. Atau nggak apa-apa, ya RPP-nya sehari gitu ya, 5x35 menit atau 6x35 menit, tapi pelaksanaannya 2x35 menit. Kita anggap itu adalah full pembelajaran yang semua komponen-komponen atau aspek-aspek yang akan dinilai ada semuanya di video. Kemudian yang video kedua adalah video yang sudah di-convert menjadi durasinya paling lama 15 menit, jadi 5-15 menit. Di situ sekali lagi itu lebih sifatnya jauh lebih singkat lagi ya, yang penting-pentingnya saja gitu. Ada 20 komponen dalam RPP yang itu bisa mudah-mudahan termuat dalam satu video. Nah baru nanti di hari yang terakhir, 2 hari terakhir itu, hari terakhir tanggal 14 itu kita akan berdiskusi atau mereview. Tapi jangan mohon maaf dari hari ini saya sampaikan, kalau hari Sabtu kebetulan saya jadwalnya dari pagi itu sampai baru pulang rumah itu 4:30. Jadi kemungkinan kita bisa berdiskusi itu malam atau mungkin besok di hari Minggunya. Nah di hari Minggunya itu Bapak dan Ibu nanti akan mereview dan memperbaiki kembali, merevisi RPP ya, atau memperbaiki RPP yang sudah dilakukan. Nanti mulai hari Senin lagi, seperti ini. Atau di hari Senin kayaknya kan tidak perlu lagi kita konsul lagi dengan dengan guru lagi. Nah tapi itu kan nanti udah mulai masuk ke PPL yang kedua ya. Jadi kita masih ngomongin yang PPL yang 1 aja dulu. Mungkin itu Bapak dan Ibu, saya kira untuk kita udah lebih dari 1 jam. Saya kira cukup sampai sini. Bu Yun, ada perlu disampaikan lagi Bu? Cukup Pak, terima kasih. Mudah-mudahan saya rasa cukup. Mudah-mudahan, terima kasih. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan tidak ada kendala ya. Maksudnya ibu-ibu mempersiapkan RPP dengan sebaik mungkin. Saya juga sudah yakin ibu-ibu dan bapak-bapak yang akan PPL sudah mempersiapkannya dengan sangat baik. Kemudian berikutnya juga kemudian ketika PPL juga jangan ragu untuk berinteraksi dengan siswa ataupun melakukan sesuatu tanpa keraguan, karena
dalam keraguan pun itu akan terlihat gitu. Jadi mudah-mudahan ketika PPL atau ketika membuat video jangan sampai terlihat kaku dan sebagainya, karena itu menjadi penilaian. Walaupun saya sendiri kadang-kadang ketika dilihat atau dinilai oleh atasan atau itu memang tetap aja suka nervous ya. Tapi mudah-mudahan karena ibu bapak sedang dinilai, mudah-mudahan semuanya ketika membuat video dan sebagainya tampak ceria, kemudian menuturkan dengan bahasa yang enak, kemudian juga intonasinya jelas gitu ya, karena itu juga menjadi suatu penilaian dalam PPL ini ya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, kemudian lancar semuanya. Iya, terima kasih Bu Yuyun ya atas arahannya dan masukannya. Baik Bapak dan Ibu, saya kira untuk hari ini pengarahan cukup sampai di sini. Terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu, kehadiran Bapak dan Ibu, dan waktu yang disiapkan Bapak dan Ibu. Baik, walaupun tadi saya lupa buka, tapi nggak apa-apa, kita tutup aja untuk pertemuan dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Bapak dan Ibu, kurangnya Alhamdulillah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.